Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pemirsa channel saya, wabil khusus mahasiswa IAIN Mitro yang sedang mengikuti kuliah baca tulis Al-Quran. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada saat ini untuk kembali melanjutkan belajar kuliah kita tentang baca tulis Al-Quran. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Materi hari ini adalah cara belajar dan mengajar buku Iqra jilid 6. Ini adalah materi terakhir dari cara belajar dan mengajar buku Iqra. Materi jilid 6 ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu jilid 5 dan jilid-jilid sebelumnya, terutama materi utamanya dari jilid 5, yaitu pengenalan tajwid. Meskipun dalam pembelajaran pengenalan tajwid lebih dititik tekankan kepada praktek. Jadi bukan pengenalan kepada istilah-istilah ilmu tajwid, tetapi lebih kepada pengenalan praktek langsung, pengucapan sebagaimana kaidah-kaidah ilmu tajwid yang selama ini kita pelajari. Baik, kita akan langsung saja menuju kepada petunjuk, buku petunjuk jilid 6. Petunjuk mengajar jilid 6 masih sama dengan petunjuk-petunjuk sebelumnya. Pertama, pada petunjuk mengajar jilid 1 nomor 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan jilid 2 nomor 6, jilid 3 nomor 3, 4, jilid 4 nomor 3, serta jilid 5 nomor 3, 4, semuanya tetap berlaku pada jilid 6 ini. Ini sering sekali saya sudah sampaikan, tapi karena ini pertemuan baru, kita perlu merujuk kembali, kita perlu membuka kembali supaya lebih ingat. Baik, kita akan buka secara singkat saja penjelasannya. Ya, buku cara mengajar buku Iqra jilid 1, 1, 2, 3, 5, 7, 8, ini nomor petunjuknya. Kita buka dulu seperti apa isinya. Ini dia. Jadi petunjuk mengajar jilid 1, 1 sampai 8 kecuali 6 seperti ini. Pertama, cara belajar santri aktif. Jadi tetap saja yang belajar itu santrinya yang aktif, bukan gurunya yang aktif. Guru hanya nyimak saja, jangan sampai nonton, kecuali hanya memberi contoh pokok pelajaran. Sama nanti di pokok pelajaran jilid 6, guru hanya sekedar memberi contoh saja, tapi jangan nonton. Anak-anak yang aktif. Nomor 2, model pengajarannya bisa privat, bisa asistensi. Kalau privat itu artinya satu persatu ngadap guru, disimak baik-baik, dibenarkan yang salah-salah, dan seterusnya. Kalau asistensi, kalau muridnya banyak, guru bisa menunjuk murid yang lebih mahir, yang faham bacaan makhorijul huruf, yang faham bacaan panjang pendek untuk ngajari murid-murid yang di bawahnya, yang adik-adiknya. Yang nomor 2, pada jilid 6 ini nanti judul-judul, ya, guru hanya memberi langsung contoh bacaan, jadi tidak perlu banyak komentar, terutama dalam hal ilmu-ilmu tajwid. Tidak usah dijelaskan istilah-istilah ilmu tajwid, tapi langsung contoh bacaannya, yang mungkin hanya sekedar memberi penjelasan sedikit yang tidak membuat tambahan anak bingung karena banyaknya penjelasan. Jadi penjelasan sepintas langsung diberi contoh
Itu. Nomor 3, sekali huruf dibaca betul tidak boleh diulang lagi. Sama seperti jilid 1 sampai jilid 6. Prinsipnya belajar Iqra itu sekali dibaca betul huruf tidak boleh diulang-ulang. Nomor 4, bila santri keliru panjang ya baca huruf, maka guru harus memperingatkan ya. Sebab harus dibaca pendek begitu. Bila perlu bacanya putus-putus dan ditekan. Ini masih berlaku karena kadang-kadang masih kita jumpai anak-anak yang belum lancar kalau baca nyambung, ya boleh diputus-putus. Nomor 5, bila masih santri keliru membaca huruf, cukup dibetulkan yang keliru-keliru saja. Ya, kita cukup ngasih kode bahwa yang dia baca itu keliru dengan kode awas, ya lain-lain isyarat. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, ini petunjuk nomor 6 tentang bacaan yang susah gitu ya. Sya diarahkan ke sya misalnya itu. Ini kalau sudah jilid 6 diharapkan ya sudah bagus mahrajnya ya. Jadi kita latih betul sesuai mahraj. Nah, itu makanya ini tidak dicantum lagi supaya lebih mahrajnya benar itu ya. Dituntun terus mahrajnya supaya benar. Nomor 7, bagi santri yang betul-betul menguasai pelajaran dan sekiranya mampu dipacu ya untuk menyelesaikan belajarnya, itu boleh diloncat-loncat dari halaman 1 ke halaman berikutnya. Yang penting topiknya dijelaskan dulu. Nah, dijelaskan dulu, dilatih beberapa baris, kalau ternyata bagus boleh dilanjut. Untuk EPTA itu ditentukan guru pengujinya, yaitu guru yang bagus makhorijul huruf, pengucapan makhorijul hurufnya ya, huruf-hurufnya itu sesuai mahraj dan panjang pendeknya juga pas. Nah, itu petunjuk ini masih dipakai di jilid 6. Selanjutnya yang juga masih dipakai jilid 2 nomor 6. Ya, jilid 2 nomor 6 itu tentang mat, tentang panjang pendek. Jadi harus terus-menerus dibetulkan panjang pendek bacaan itu. Jangan sampai keliru. Ya. Terutama yang banyak ditekankan itu di mat topi'i. Misalnya kalau bacaan A bertemu alif mati panjang, bacaan I bertemu ya mati panjang, bacaan U bertemu wawu mati panjang, itu penekanannya dan mat-mat yang lain yang tanda harokatnya itu bengkok panjang, itu panjangnya sampai 5 harokat, 6 harokat, itu juga semua kita praktekkan. Begitu juga jilid 3 nomor 3 dan 4. Kita saksikan jilid 3 dan 4 itu apa? Nah, ini jilid 3 dan 4. Nah, ini guru tidak boleh memberi contoh satu kalimat yang menimbulkan anak ingin meniru irama atau ingin meniru lancarnya si guru. Jadi berilah contoh-contoh kalimat yang ya wajar-wajar saja, yang kira-kira mudah diikuti oleh anak, ya nadanya gitu. Jangan bikin nada yang kira-kira anak malah sibuk mikirkan nada guru untuk niru-niru daripada sibuk bagaimana baca yang benar. Ya. Baik, kalau nadanya itu kira-kira sangat membantu untuk teknik baca panjang pendek, ya tidak masalah. Ya. Menekankan bacaan panjang pendek maksud saya itu. Jadi itu yang diutamakan itu. Kemudian yang nomor 4 ini juga masih berlaku bila santri mengulang-ulang bacaan, ya, nah itu ditegur. Kenapa diulang-ulang ini, gitu kan, dan seterusnya. Selanjutnya, jilid 5
nomor 34. Nah, jilid 5 nomor 34 juga masih tetap berlaku. Kita lanjut saja. Materi halaman EPTA ini sebaiknya dihafalkan. Ya, syukur dimengerti terjemahnya. Di jilid 6 nanti ada EPTA, kalau bisa dihafalkan dan dimengerti terjemahnya lebih bagus. Kemudian walaupun telah menginjak jilid 6, pedoman membaca pelan asal benar tetap berlaku. Jadi tak apa, andai kata ada santri yang membacanya lambat, membacanya putus-putus, itu tidak mengapa. Yang penting benar. Kemudian ini nanti dipelajari juga di sini tanda-tanda wakof. Jadi nanti kita praktekkan tanda-tanda wakof. Ya, misalnya lam dibaca langsung, mim dibaca wajib berhenti, jim jaiz boleh langsung, boleh berhenti. Nanti kita akan kita pelajari di sini. Nah, di sini juga nanti akan diajarkan sebelum EPTA huruf-huruf awal surah, ya, fawatihus surah seperti alif lam mim, ya, yasin, kaf ha ya ain shad dan seterusnya. Demikian, ini beberapa petunjuk, mudah-mudahan ya bisa membantu. Baik, mari kita mulai saja materi ini dengan membaca ta'awudz dan bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama mengenalkan nun mati dan tanwin an, in, on bila bertemu huruf wawu. Itu cara bacanya. Nun mati dan tanwin ini dimasukkan ke wawu dengan dengung, ya, ditekan dan ditahan selama 2 harokat. Misalnya ini ada nun mati bertemu wawu, ini dimasukkan suaranya nun ini ke wawu, ditekan, ditahan selama 2 harokat menjadi miu wahid. Jadi bukan min wahid, keliru kalau membaca begitu. Dimasukkan miu wahid awwalidihi habbau wa nabata sirajawah haja zajrotau wahidat. Ulangi, zajrotau wahidah kalau berhenti. Kalau mau dibaca langsung, zajrotau wahidah wahidatan. Ya. Ini bukan langsung ke sini ya. Kalau langsung ke sini ya nanti kalau dibelajar di Quran saja. Ini kita baca seadanya aja di sini. Rahmatau wa ilma aduwa wa hazana wa ilahukum ilahu wahid miwaraihim muhit. Qalqalah ahsanu asasawari ya. Kalau belum lancar boleh diputus-putus. Kana fahishatauwa makta illahami wa ghassaqo wal akhiratu khairu wa abqa dan seterusnya. Kita latih terus sendiri ini di rumah, ya.
cari guru untuk bisa menyimak. Kalau bisa cari guru yang bacaannya lancar, mahrojnya, ya, tajwidnya, jadi bisa benar bacaannya. Berikutnya, apabila ada nun mati tanwin bertemu dengan ya, itu dibaca dengan ya suara nun mati dan tanwin ini masuk ke ya, ditekan dan ditahan 2 harokat. Misalnya ini ayyusola, jadi jangan dibaca an yusola. Nah, itu dimasukkan ke dalam nunnya ini ke ya-nya, seolah-olah lebur ya, jadi langsung ya. Ayyusola miyauma idzin mayyuk minu billah illa ayyasha Allah iyaquluna illa kadhiba ayyatiyani bihim jami'a. Belum lancar bacanya, belum apa maksudnya, belum, kalau baca nyambung masih keliru-keliru, diputus. Wujuhui yauma idzim musfiroh dohikatum. Ini jangan lupa, ini sering keliru ini. Tanwin bertemu mim dibaca dengung. Dohikatum mustabsyiroh. Nah, ini kita baca putus lagi. In huwa illa wahyuyuha allamahu syadidul quwa. Boleh. Dan seterusnya. Nanti dibaca sendiri di rumah. Ya, biar tambah lancar. Berikutnya, non mati dan tanwin an in on ya, bertemu huruf ba, itu non mati ya atau tanwinnya itu berubah menjadi suara mim mati. Nah, ini misalnya ini asalnya bacanya kan min ba di. Ini cara bacanya kalau bertemu ba non mati itu diganti suaranya menjadi suara mim masuk ke sini. Mim ba di, mim ba di. Itu nurum, suaranya berubah mim. Nurum baiti abadam bima kafirim bihi awanum baina al-ambiya'u wadaiqum bih. Kalau berhenti, kalau langsung nggak berhenti. Wadaiqum bihi mim ba'sin bagyam bainahum hillum bihadza lijam bihi. Nah, seterusnya hadza mughtasalum barid. Nah, ini tanda berhenti, qalqalah mantul, rid gitu. Hadza
tasalum barid zalika raj'um ba'id kullu nafsim bima kasabat khabirum bima ta'malun. Seterusnya. Nah, ini latih sendiri di rumah. Ya, jangan sampai salah. Kalau salah diulang-ulang lagi. Ya, ini dianggap sudah bisa. Terus latih sendiri. Ya, kita ke materi berikutnya. Sekarang kita akan berlatih bila ada nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf di depannya. Ini ada 15 huruf, ta, sa, dan seterusnya ya. Gimana cara bacanya? Dibaca samar-samar dan dengong. Ya, bila bertemu dengan salah satu dari 5 huruf di bawah ini. Jadi dibaca samar. Kalau ilmu tajwid ini namanya ikhfa, ya samar. Tapi tidak usah disebutkan lah. Kasih tahu saja bahasa Indonesia. Dibaca samar-samar. Nah, nanti kalau dibaca ikhfa, apa kui ikhfa? Ya nanti aja kita penjelasannya. Ikhfa itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu ya samar-samar. Baik. Kita mulai sekarang nun mati dan tanwin bertemu tak ya. Misalnya ini aslinya kan anta, dibaca ikhfa menjadi angta. Nah, gitu samar. Angta kayak eng ya. Wa antum tutsla mang tatawwa'a ang taqulu au aknantum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, nanti kalau berlatih ngulangi itu mundur ya. Jangan diambil ujung huruf ini kalau mau nerusin. Jangan tiba-tiba ruho, jangan begitu. Mundur dulu. Min tahtihal anharu khalidina fiha. Ya. Kedua, nun mati dan tanwin bertemu huruf sa. Sa. Ya. Kita tes. Bil unsa itu samar, jangan unsa, enggak boleh jelas. Bil unsa wa kuntum azwajang salasah. Nanti ini tanwin bertemu sa, ini dianggap tidak ada ya. Jadi azwajang salasah. Khalaqaz zakara wal unsa mithlu hadzil unsayain dan seterusnya. Nomor 3, nun mati dan tanwin bertemu jim. Nah, itu samar. Nah, contohnya ini. Ini aslinya min ju'in. Nah, bacanya nggak boleh jelas seperti itu, tapi disamarkan menjadi min ju'in. Wa man ja'a ya. Musing janafa, kalau berhenti kan fa, nah, kalau langsung musing janafan dan seterusnya.
Nomor 4, non mati dan tanwin bertemu dal. Nah, itu juga bertemu du, harus dibaca ikhfa, dibaca samar. Nah, misalnya ini non mati bertemu dal, bacanya disamarkan, jadi nggak boleh jelas seperti ini. Min duniha, nggak boleh, disamarkan menjadi min duniha inda sidratil muntaha fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Nah, ini sudah panjang-panjang ayatnya. Nah, nanti ada caranya ya. Kalau seperti saya tadi di sini napasnya habis, itu diberhentiin boleh. Tapi kalau berhenti, bacanya ayat. Nah, tapi kalau untuk latihan iqra sama anak-anak, belum dulu dijelaskan berhenti di sini. Nah, jadi kan anak-anak putus-putus boleh. Min dabbatin ayatun. Kok salah? Tul gitu. Ayatul liqaumi yuqinun. Kalau sudah dewasa nanti baca di Al-Qur'an, misalnya napasnya habis sampai sini, berhenti di sini, boleh diputus, dimatiin. Min dabbatin ayat. Nah, matiin. Kalau mau diterusin, mundur lagi. Ayatul liqaumi yuqinun. Begitu caranya. Dan seterusnya. Berikutnya, nun mati dan tanwin bertemu zal, zu. Nah, itu juga ikhfa. Nah, ini langsung saja ya, anak-anak nanti suruh baca langsung, nggak usah dijelas-jelasin. Udah bisa dia. Min zurriyatin angzil qarnain yatimang zamaqrobah au miskinang zamaqrobah au miskinang zamaqrobah matrobah. Nun mati dan tanwin bertemu huruf za. Ini samar juga. Ini nun mati bertemu za. Ungzila ingzalaltum lanang zi'anna au yulqa ilaihi kanzun. Nah, kalau tanwin bertemu alif itu terjelas. Kanzun au takunu lahu jannatu yakulu minha, dan seterusnya. Sekarang nun mati dan tanwin bertemu huruf sin, si. Min ayatin. Nah, ini nun mati kalau alif jelas ya. Ini yang kita bahas nanti yang bertemu sin yang di sini. Min ayatin au nungsiha qaulang sadida khamsatung sadisuhum qutilal insanu ma akfaroh, dan seterusnya. Nomor 8,
nun mati dan tanwin bertemu huruf shin. Ini juga dibaca samar, dengung. Min syawairi qulna idzan syatoto. Ini juga tanwin bertemu shin. Ini dianggap tidak ada, tapi tanwin bertemu shin. Idzan syatoto. Wa yungshi'us sahabas thiqal thumma idza sya'a ansyarah, dan seterusnya. Berikutnya tanwin dan nun mati dan tanwin bertemu shad. Mim ma'in shadid. Nah, ini nun mati bertemu mim tasdid gunnah. Ini nun mati bertemu mim, ini kan sudah pernah diajarkan sebelumnya. Mendengung. Mim. Nah, mim ma'in shadidin. Nah, mana contoh ini? Ini. Nun mati bertemu shad. Mang sholaha min abaihim. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Sekarang nun mati dan tanwin bertemu dot. Wa tolhim mangdud. Nah, ini mangdud. Mangdud lahu dzurriyyatun du'afa. Nah, dan seterusnya. Berikutnya nun mati dan tanwin bertemu huruf to. Itu dibaca samar juga. Yatung ta'amu halalang thayyiba. Nah, dan seterusnya. Berikutnya tanwin dan nun mati bertemu huruf zu. Hum yang zuruna. Jadi yang, jangan yan, zurun, yang. Ya. Hum yang zuruna alal araiki yang zurun, dan seterusnya. Berikutnya tanwin dan nun mati bertemu huruf fa. Ini fi. Nah, itu juga dibaca samar. Nah, ini nun bertemu fa. Wa anfiqu khairal li anfusikum. Nah, dengungnya dikit aja. Li anfusikum. Ditahan 2 harokat. Fatang fa'ahul dzikra. Dan seterusnya. Berikutnya nun mati dan tanwin bertemu ta. Ya. Huruf qaf itu dibaca samar. Nun mati bertemu qaf. Min qablikum. Jadi jangan min qablikum. Yang benar min qablikum bi ayyi dzambin qutilat. Nah, dan seterusnya. Berikutnya nun mati dan tanwin bertemu huruf kaf. Ka. Famang kana khairon katsira. Nah, dan seterusnya, ya, biar cepat. Ini sekarang materinya tentang
Waqaf. Waqaf itu tanda berhenti, harus tanda-tanda berhenti. Ada yang boleh berhenti, ada yang dilarang berhenti, ada yang harus berhenti, kan seperti itu, tanda berhenti. Waqaf. Kalau mim tandanya itu berarti harus waqaf, harus berhenti. Kalau jim itu boleh waqaf atau berhenti, boleh terus. Kalau qaf lam kayak begini tandanya itu berhenti lebih utama. Kalau lam sama alif ini bukan tempat berhenti. Ya, yang paling utama terus, jalan terus, jangan berhenti. Kalau ada tanda begini, titik tiga itu diapit ya, diapit. Misalnya ini titik tiga itu diapit. Itu boleh waqaf di salah satu tanda tersebut. Ya, ini ada kalimat atau kata misalnya terus berhenti di sini. Nah, kalau sudah berhenti di awal, berarti yang berikutnya nggak berhenti. Nah, tapi kalau yang di awal ini lanjut berhenti di sini, ya berarti nanti langsung di sini. Jadi boleh berhenti di salah satunya. Ya, bukan dua-duanya. Begitu. Kalau short lam itu dibaca terus lebih utama. Ya, tadi jangan berhenti. Kalau utamanya itu ya boleh-boleh saja sebenarnya, tapi yang paling utama dibaca terus. Baik, kita praktek. Ini awas, wajib berhenti, ya kan? Ini jim, boleh berhenti, boleh terus. Nah, ini qaf lam, berhenti lebih utama. Nah, ini lam alif, ini harus langsung, ya langsung paling utama, jangan berhenti. Nah, ini berhenti di salah satu. Kalau sudah berhenti di sini, ini langsung. Nah, tapi kalau nanti ini langsung berhenti di sini, ya udah. Nah, terus jangan di sini berhenti, dua-duanya. Enggak, salah satu. Kalau short lam, ini langsung lebih utama ketimbang berhenti. Kita latihan. Fatawalla anhum. Nah, harus berhenti. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu. Jadi boleh terus, boleh berhenti. Huwa yahsyuruhum, berhenti. Innahu hakimun alim. Andai kata terus. Huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Nah, ini berhenti lebih utama. Afamay yakhluqu kamal la yakhluq. Afamay yakhluqu kamal la yakhluq. Afala tadzakkarun. Nah, ini lebih utama terus. Wah, ini panjang nih, napasnya kuat enggak ini? Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal khabirin. Nah, kalau ini salah satunya. Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Nah, kalau berhenti di sini caranya begitu, kalau berhentinya di awal. Kalau berhentinya yang di kedua, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kalau ini utamanya terus. Watsrukil bahra rahwan innahum jundum mukhraqun.
dan seterusnya. Silakan berlatih sendiri. Nih, sekarang kalau lahunna, ya, cara mewakofkannya, cara membaca berhentinya adalah suara hun ditekan dan ditahan 2 harokat. Jadi kalau ini dihentikan, lahunna, dibaca berhenti menjadi lahun. Nah, jadi suara hunnya itu ditekan dan ditahan 2 harokat. Lahun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Nah, terus berlatih sendiri. Kalau masih banyak yang salah, diulang lagi. Kalau bisa, kita lanjut di sini. Sekarang, ini ada bacaan ma panjang, bertemu an, ya. Ma-an. Nah, harokat panjang, bertemu a, hamzah, an. Itu kalau diberhentikan, caranya gitu, ya, ada panjangnya a 2 harokat. Ini an kalau baca terus, tapi kalau diberhentikan a. Bila wakof an dibaca a, panjangnya 2 harokat. Kita latihan yang ini nanti kan. Wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Nah, sekarang ini. Wal fathu, kalau berhenti, nah, ditahan. Ditekan. Wal fath, ya, bila waqaf suara fat ditekan, fat gitu ya, dan diikuti bunyi ha mati dengan suara rendah. Wal fath, wal fath, wal fath. Jadi ha-nya itu ke bawah. Wal fath. Nah, ini contohnya malah wal fajr. Nah, nggak apa-apa. Ini juga ro-nya ini masuk nanti. Ya. Wal fajr. Wal fajr. Kalau lam ini kan langsung ya, tapi kalau nanti di Al-Quran ini boleh dibaca terus utamanya. Diberhentiin juga boleh. Wal fajri walayalin ashr. Walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Ya. Mana ini contoh yang hak ini? Oh, ini judulnya keliru apa ya? Ya, dan nanti kalau ketemu seperti ini dibaca apa? Fat ditekan, diikuti bunyi ha. Sama saja ini. Wal fajr diikuti bunyi ro. Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Wal ashr. Wal ashr. Walayalin ashr. Ashr. Wasyaf'i wal watr. Wal watr. Nah, bunyi ro-nya diikuti. Dan seterusnya. Sekarang huruf-huruf qalqalah bertasydid. Bila diwakufkan, caranya ditekan suaranya, ditahan 2 harokat, diikuti qalqalah. Ini kan qalqalah bertasydid. Ditekan, ya,
Suaranya ditahan, terus diikuti qalqalah. Rabbihkum bil haqq. Bil haqq. Tekan, ikuti qalqalah. Bil haqq. Contoh, abilahabi wa tab mawaqitulin nasi wal hajj mawaqitulin nasi wal hajj, ya, ada qalqalahnya, wal hajj, dan seterusnya. Berikutnya, nah, udah mulai ebta. Sebelum ebta ini diperkenalkan cara membaca huruf-huruf awal surat, ya. Nah, ini dibaca nama hurufnya, ya. Nah, kalau pas panjang ya panjang. Alif lam mim. Nah, ini ada tasydid. Alif lam mim. Jadi baca panjang, dimasukkan, ditahan, bengong, nah, terus diikuti mim, gitu. Kita lanjut yang ini. Alif lam mim shad. Ya. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Kaf ha ya ain shad. Toha. Sim mim. Ini dua harokat. Sim mim. Sin. Yasin. Shad. Hamim. Ain. Sin. Qaf. Nun. Nah, jadi ada bacaan-bacaan seperti ini, ya, supaya hikmahnya itu orang lebih tertarik untuk membaca apa ya ini. Nah, dan selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya itu lebih diperhatikan maknanya apa, ya, begitu. Baik, kita akan mulai ebta. Jadi pada ebta jilid 6 ini tidak mutlak pada halaman ini saja, ya, 29 dan 32. Tetapi bila diperlukan, boleh halaman-halaman lain untuk meyakinkan kemampuan bacaan santri. Jadi bila mana telah benar-benar lulus, ya, semuanya betul, itu berarti lulus. Jadi nggak mesti di sini, bacaan-bacaan yang di atas juga boleh. Yang penting benar tajwidnya, ya, bacaan tajwid, benar makhraj, benar panjang pendek itu tajwid juga, ya, tajwid dan makhraj. Nah, ini saya kasih contoh, ya, benar wakof-wakofnya juga, ya. Saya kasih contoh, ya, nggak usah banyak-banyak, sampai di sini aja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau juz 6 ya sudah lancar bacanya. Tapi kalau ternyata anaknya masih belum lancar, ya diputus-putus, sedikit-sedikit putus ya. Maksudnya nggak terlalu nyambung banget. Masih boleh, nanti kalau sudah Al-Quran baru dilanyahkan. Misalnya ya, Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Nah, bacaan-bacaan lil itu jangan sampai ada kol-kolah ya. Hudal lil muttaqin. Kadang-kadang kan lille, nggak boleh. Baik, materi jilid 6 sudah selesai kita bahas. Insya Allah semuanya bisa dan lulus. Bisa melanjutkan ke Al-Quran. Penting, bila telah benar semua, syukur lancar, lulus. Bila terpaksa, belum lancar, tetapi benar semua, belum lancar, tapi benar semua. Bisa diluluskan juga. Insya Allah setelah tadarus beberapa juz akan lancar sendiri. Khusus bacaan ikhfa yang nun mati dan tanwin bertemu 15 huruf tadi di atas ya. Bila sekiranya belum menguasai betul, boleh diluluskan pula. Insya Allah akan bisa dikuasai sambil dibimbing dalam bertadarus. Ya, pelajaran ilmu tajwid diberikan setelah bacaan santri lancar dan benar semuanya. Jadi bacaan tajwid nanti istilah-istilahnya kita kenalkan, kita ajarkan setelah bacaan lancar dan benar. Ya, baik, selesai sudah. Ini Bapak Kiai Ashab Humam ya yang memilih-milih ya, contoh-contoh untuk dibikin kitab Iqra. Ya, kita doakan semoga almarhum diampuni dosanya, diterima seluruh amal perbuatannya selama hidup. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.